seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hatiku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini berjumpa lagi dalam acara Today Sermon. Dan kali ini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berbicara tentang melatih iman. Dalam Roma pasal 5 ayat 3-4, demikian firman Tuhan. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan pengharapan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seorang pemuda yang senang berolahraga bela diri, misalnya saja karate atau bela diri karate, yang sudah mencapai tingkat tinggi, misalnya saja sudah sabuk hitam, pastilah untuk mencapai sabuk hitam tersebut, si pemuda ini sudah barang tentu harus rela latihan dengan keras, bahkan sampai babak belur ketika sedang berlatih. Bahkan seringkali juga ia akan mengalami benturan, pukulan, hajaran, dan siksaan dari instruktur atau simpainya atau guru karatenya.
Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, latihan-latihan berat ini berguna sekali untuk melatih ketahanan tubuh, ketangkasan, dan kepekaan dari pemuda tersebut dalam menerima serangan dari pihak lawan. Semakin tinggi tingkatan yang hendak dicapai, tentulah semakin berat pula latihan yang harus dijalaninya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikian juga dalam kehidupan rohani kita, kehidupan setiap hari. Ketika kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi di dalam hidup kita, maka seringkali kita merasa masalah, pergumulan, persoalan hidup tersebut seakan-akan hendak meremukkan kita dengan hajaran, pukulan, bahkan mungkin benturan-benturan yang akan membanting-banting emosi pribadi kita. Masalah yang datang silih berganti itu seperti tidak akan memberikan waktu bagi saudara dan saya, bagi kita untuk bernapas lega atau sedikit rileks menjalani hidup ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nas firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semuanya bahwa Tuhan ingin kita bertekun di dalam setiap penderitaan yang tengah atau akan kita hadapi. Karena Tuhan tidak pernah berjanji akan selalu memberikan jalan mulus atau jalan tol bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Tentulah saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan bertekun tersebut, maka kita akan mengembangkan kehidupan iman yang akan tahan uji. Iman yang tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan yang pasti tidak akan mengecewakan. Sepanjang kita bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian pun selama kita hidup di dunia ini, kita bernapas, maka kita akan selalu menemui masalah yang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan setiap hari. Jangan membiasakan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus untuk menumpuk atau mengumpulkan setiap masalah yang kita hadapi. Hari ini saudara dan saya misalnya sedang menghadapi suatu pergumulan hidup, sebaiknya sesegera mungkin kita selesaikan. Cari solusinya, cari cara mengatasinya dengan berdasarkan firman Tuhan. Kalau saudara dan saya menyimpan masalah tersebut, kemudian berikut datang lagi masalah baru, selanjutnya datang lagi masalah baru, maka saya yakin suatu saat kita akan stres dan kita akan depresi menghadapi masalah-masalah yang begitu bertumpuk. Tetapi ketika kita melatih diri kita untuk kita menyelesaikan masalah dan pergumulan tersebut secara step by step, dengan mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan kekuatan Tuhan untuk minta solusi dan jalan keluar, maka kita akan terlatih untuk menghadapi setiap persoalan dan masalah yang akan menghadapi kita, yang ada di hadapan kita. Hari ini masalah datang, kita selesaikan. Besok masalah datang, kita selesaikan. Selanjutnya datang lagi masalah baru, tetap kita selesaikan. Sehingga masalah itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, akan melatih otot iman kita agar kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan justru menjadi sarana bagi Tuhan kita untuk menunjukkan kasih-Nya, penyertaan-Nya, karena Dia Allah Immanuel, sehingga kita semakin mengenal dan tentunya akan mengasihi Dia, karena Dia Allah yang berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang bersandar dan berharap kepadanya. Selain itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita juga akan semakin terampil di dalam menjalani hidup dan berbagai dinamikanya. Baik persoalan yang saat ini, hari ini kita hadapi, maupun mungkin persoalan yang akan datang yang kita belum tahu. Tetapi karena kita sudah kebal, kita sudah terlatih, kita sudah kuat di dalam menghadapi pergumulan dan persoalan bersama dengan Tuhan,
maka tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Tidak ada masalah yang tidak dapat kita atasi, tentunya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus pahami benar bahwa masalah dan tantangan hidup itu adalah ajang latihan untuk mengembangkan dan memperkuat otot iman rohani kita. Sekali lagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masalah dan tantangan hidup itu adalah ajang pelatihan untuk mengembangkan dan memperkuat otot iman rohani kita. Jangan kita hanya latihan badani, latihan karate, latihan silat, latihan taekwondo. Kita memperkuat otot fisik jasmania kita. Tetapi kita rapuh, kita rentan terhadap masalah pergumulan rohani kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang gampang berputus asa. Anak-anak Tuhan yang cepat kecewa. Anak-anak Tuhan yang cepat mentalnya down. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 2-4 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Kiranya ayat ini menguatkan kita semuanya bahwa ketika saudara dan saya sedang menghadapi pergumulan hidup, menghadapi masalah demi masalah yang datang bertubi-tubi, ingat, ada Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu menyertai kita, akan selalu memberikan kekuatan, akan selalu berada di samping kita untuk memberikan kekuatan, kemampuan bagi saudara dan saya, sehingga kita tidak akan dibiarkan jatuh. Firman Tuhan sudah berjanji bahwa Allah akan menopang tangan kita. Dia tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak jatuh. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini akan menguatkan kita semuanya. Mari kita latih otot iman rohani kita dengan menghadapi segala masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam ketidaksetiaan kami, Engkau Allah yang tetap setia. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus mengerti dan memahami benar bahwa setiap pergumulan, persoalan, tantangan, masalah hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing, itu untuk memperkuat otot rohani kami, untuk memperkuat otot iman percaya kami kepadamu, sehingga kami terus mengenal Engkau dengan benar, dan tentunya kami akan mengasihi Engkau melebihi apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk latihan-latihan rohani kami yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu takut dan gentar, kami tidak perlu cemas, karena Engkau Allah yang selalu menyertai kami apapun kondisi kami Tuhan. Dan biar kami terus mengandalkan dan bersandar hanya kepadamu. Bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala perkara. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati firman-Mu, berkati semua pendengar kegiatan acara Today Sermon ini, biar kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.